Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat di seluruh penjuru Nusantara. Bertemu lagi dengan Bu Aini di Bu Aini Bercerita. Dan Bu Aini senantiasa berdoa kepada anak-anakku hebat semuanya. Semoga anak-anakku hebat semuanya senantiasa sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dalam keberkahan selalu. Amin. Dan kali ini Bu Aini sudah membawa buku yang sangat menarik ya. Bukunya berjudul 44 Kisah Sahabiah Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tentunya setelah menyimak Bu Aini bercerita, anak-anak akan dapat mengambil hikmah serta pembelajaran dari cerita yang telah dibacakan oleh Bu Aini. Dan kira-kira Bu Aini akan membaca kisah dari siapa ya? Kita baca basmalah bersama yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Khadijah binti Khuwailid. Beliau adalah pemimpin kaum wanita seluruh alam. Masya Allah. Simak sampai selesai ya anak-anak hebat. Khadijah binti Khuwailid, pemimpin kaum wanita seluruh alam. Khadijah binti Khuwailid lahir 15 tahun sebelum tahun gajah di Makkah. Ayahnya bernama Khuwailid bin As'ad, sedangkan ibunya bernama Fatimah binti Sa'idah. Ia adalah istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang pertama. Pada waktu itu Rasulullah berumur 25 tahun, sedangkan Khadijah berumur 40 tahun. Nah, anak-anak hebat, tentu penasaran kan ya kelanjutan dari kisah Khadijah. Tentunya kisah Khadijah ini terdapat dalam buku 44 Kisah Sahabiah Nabi. Dan buku ini ditulis oleh Kakak Harun Ar-Rasyid dengan penerbit PQS Pustaka Quran Sunnah Sumber Ilmu. Yuk simak kelanjutan ceritanya ya. Khadijah adalah orang pertama yang masuk Islam sebelum para sahabat Rasulullah. Kedudukannya sebagai istri lebih tinggi di antara para istri Rasulullah yang lain, sehingga membuat Aisyah cemburu. Keistimewaannya di antara istri Rasulullah yang lain, di antaranya Rasulullah tidak menikahi wanita lain sampai Khadijah wafat. Keturunan Rasulullah berasal darinya dan satu-satunya wanita yang membersamai beliau pada masa jahiliyah. Khadijah adalah saudagar yang mulia. Saudagar itu adalah pedagang yang kaya raya ya. Ia biasanya menyewa jasa seorang laki-laki untuk memperdagangkan barang miliknya. Ia mendengar bahwa Muhammad bin Abdullah memiliki akhlak mulia. Lalu Khadijah mengirim utusan kepadanya untuk menawarkan kerjasama tersebut. Muhammad bin Abdullah pun menyepakatinya dan berangkat ke Syam bersama budak dari Khadijah. Khadijah selalu membawakan bekal untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam
setiap kali beliau menyendiri di Gua Hira. Ia juga memberikan selimut ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggigil ketika wahyu pertama turun. Ia menenangkan suaminya dengan kata-kata bijak. Setelah itu, ia membawa Rasulullah menemui sepupunya Warokoh bin Naufal. Setelah mendengarkan kejadian yang dialami oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Warokoh mengabarkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menjadi seorang Rasul utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika penyiksaan yang menimpa Rasulullah dan kaum muslimin semakin berat, Khadijah meneguhkan hati dan meringankan beban berat yang beliau rasakan. Khadijah juga membantu Rasulullah dalam menghadapi pemboikotan yang dilakukan oleh penduduk Makkah kepada keluarga dan para sahabatnya. 10 tahun telah dilalui oleh kaum muslimin. Mereka akhirnya sedikit lega melewati cobaan itu. Namun Rasulullah justru bersedih karena ditinggal oleh 2 orang yang sangat beliau sayangi, yaitu Abu Thalib dan Khadijah. Tahun itu disebut sebagai Amul Husni atau tahun kesedihan. Khadijah wafat pada tahun 619 Masehi di Mekah. Nah, anak-anak hebat semuanya, itulah tadi kisah dari Khadijah binti Khuwailid yang merupakan pemimpin kaum wanita dari seluruh alam dan merupakan istri pertama dari Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan hikmah dari kisah Khadijah binti Khuwailid tadi adalah bahwa seorang muslimah dianjurkan untuk membantu saudaranya ketika dalam kesulitan, ya. Kemudian seorang muslimah hendaknya berpihak kepada kebenaran dan juga tentunya kita dianjurkan untuk selalu berbuat baik semasa hidup kepada siapapun, kapanpun, dan dimanapun berada. Mudah-mudahan kisah dari Khadijah binti Khuwailid tadi bermanfaat bagi kita semuanya dan kita bisa meneladaninya dan dapat menerapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik anak-anakku hebat semuanya, terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf apabila Bu Aini ada kekhilafan. Memancing ikan berwarna putih cukup sekian dan terima kasih. Dan Bu Aini akhiri, ihdinas shirotol mustaqim, wabillahi taufik wal hidayah, wabiridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat belajar, tetap semangat membaca, anak-anakku hebat semuanya. Sampai berjumpa di Bu Aini bercerita selanjutnya. Dadah. Salam literasi. Terima kasih.